Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Hermanto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng pada channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan materi terbaru dari saya. Baik adik-adik, seperti apa yang saya sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah belajar tentang teks laporan percobaan. Tapi pada kesempatan kali ini kita lebih spesifik lagi materinya. Kita masuk ke subbab, yakni tentang kaidah ya, tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Sehingga kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.2, yakni menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, yakni percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, struktur teks laporan percobaan itu pada dasarnya ada dua adik-adik ya. Yang pertama umum, dalam hal ini klasifikasi, dan pernyataan. Jadi struktur umumnya itu berisi klasifikasi dan pernyataan. Sedangkan yang kedua terdapat uraian. Nah, yang struktur umum itu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Sedangkan yang berikut, uraian, itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Jadi itu strukturnya adik-adik ya. Biasanya yang di atas itu hal-hal yang umum dulu yang dijabarkan, kemudian di bawahnya itu adalah sesuatu yang khusus berupa uraian. Nah adik-adik, tolong ini dipahami baik-baik kedua struktur ini, karena bisa jadi nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, ataupun saya akan masukkan ke dalam soal ya, baik itu soal ulangan harian maupun soal mid semester. Nah, yang berikut kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Nah, adik-adik pada pertemuan sebelumnya, baik kalian di kelas 7 maupun di kelas 8, kalian tentunya sudah mengenal apa itu sinonim dan apa itu antonim. Jadi kita ulangi lagi bahwa sinonim itu adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Nanti kita akan lihat pada penjabaran di materi kali ini. Yang berikut menggunakan kata bilangan. Ya, kalau menggunakan kata bilangan kita sudah tahu menggunakan kata 1, 2, dan seterusnya ya. Selanjutnya menggunakan kalimat perintah. Ya, adik-adik sudah tidak asing lagi dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu sama dengan kalimat suruhan. Misalnya kerjakan, lakukan, dan lain-lain. Yang berikut menggunakan kata hubung atau biasa disebut dengan konjungsi ya, dan lalu, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di penjabaran materi ini. Nah, di sini akan saya perlihatkan sistematika ataupun struktur teks laporan hasil percobaan. Seperti pertemuan sebelumnya saya nampakkan ya, cara membuat sesuatu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat selim tanpa boraks. Jadi yang akan kita lihat saat di sini adalah kaidah kebahasaannya seperti apa. Seperti pada umumnya, sistematika teks laporan hasil percobaan, yakni yang pertama adalah, tapi sebelum itu
Kita lihat dulu ya, slim. Mungkin kalian bingung apa itu yang dimaksud dengan slim. Kalau borax kan kalian sudah tahu ya, tapi slim mungkin masih asing di telinga kalian. Mengapa slim menjadi salah satu mainan favorit anak? Jadi slim ini di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia, ya. Slim ini menjadi salah satu mainan favorit. Saya tidak tahu dengan kalian apakah ini menjadi mainan favorit kalian atau tidak. Ya, ya, jadi itu slim adik-adik ya. Kalau adik-adik belum tahu slim, jadi seperti itulah slim. Dan kalau adik-adik belum pernah lihat gambarnya slim itu seperti apa, nah sini saya akan perlihatkan. Ya, seperti inilah slim adik-adik ya. Jadi dia kenyal-kenyal, seperti apa ya? Seperti permen karet. Kalau adik-adik pernah makan permen karet, ya kenyalnya hampir sama, mungkin hampir mirip seperti itulah. Ya, lihat ini ada genggaman 3 tangan ya yang menggenggam slim, jadi kenyalnya bisa dilihat seperti itu. Baik adik-adik, kita masuk ke sistematika ya, seperti materi yang sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya ya. Sistematika dari teks laporan hasil maksud saya teks laporan hasil percobaan itu yang pertama tentunya ada tujuan adik-adik ya. Nah, tujuan dari membuat slim tanpa boraks ini yakni agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam hal kreativitas. Nah, yang berikut, sistematika berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama, lempo final secukupnya, rinso bubuk secukupnya, soklin lantai secukupnya, alat pengaduk, dalam hal ini bisa dengan mixer, sendok, atau tangan. Yang berikut, air secukupnya, rinso cair secukupnya, dan terakhir, wadah tempat slim, bisa berupa baskom atau lainnya. Nah, kalau setelah tadi tujuan, alat dan bahan, yang ketiga apa adik-adik? Masih ingat? Iya. Yang ketiga yakni langkah-langkah atau prosedur pembuatan. Nah, di sini ada 8 ya. Mungkin adik-adik bisa baca sendiri atau bisa saya bacakan ya. Yang pertama, campurkan terlebih dahulu lem final, soklin lantai, rinso cair, rinso bubuk, dan air secukupnya saja ke dalam wadah slim. Campuran ini bisa disebut dengan campuran aktivator. Berikutnya, aduklah campuran tersebut sampai tercampur rata. Tambahkan lempo final di tempat campuran aktivator. Kemudian aduk lagi sehingga struktur atau bentuknya akan menggumpal. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit. Kemudian keluarkan setelah 5-10 menit. Aduklah lagi sampai kira-kira bisa untuk dimainkan. Slim siap untuk digunakan atau dimainkan. Baik adik-adik, kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Biasanya kaidah kebahasaan itu akan kita temukan pada langkah-langkah adik-adik ya. Jadi bukti kita tidak akan temukan di tujuan maupun di alat dan bahan, tapi biasanya kita akan temukan di langkah-langkah atau prosedur pembuatan. Nah, masih ingat apa yang akan kita telah ya? Ada 4 tadi ya. Yang pertama, kata sinonim ya, menggunakan sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Masih ingat ya? Sinonim itu persamaan kata. Nah, di sini kita akan lihat mana persamaan kata yang terdapat pada langkah-langkah membuat slim tanpa boraks. Coba kita lihat. Iya, yang pertama struktur adik-adik. Struktur persamaan katanya apa adik-adik? Ya, struktur itu sama dengan bentuk adik-adik ya. Ya, itu hanya imbuhan ya. Jadi struktur itu sama dengan bentuk. Ya, itu sinonim. Kemudian antonim, lawan kata. Mana lawan kata di sini? Ya, masukkan. Berarti lawan katanya keluarkan. Ya, masukkan, keluarkan. Itu masuk di antonim. Yang berikut, apa adik-adik tadi? Kaidah yang berikut menggunakan kata bilangan. Mana kata bilangan di sini? Iya, 5 dan 10. Itu kata bilangan. Yang berikut menggunakan kalimat apa? Kalimat perintah. Mana yang termasuk kalimat perintah di sini? Ayo kita cari. Iya, campurkan. Berikut, aduklah. Berikut, tambahkan. Kemudian aduklah. Jadi
sebenarnya masih banyak ya adik-adik ya, masih lebih dari ini berapa ini, 1, 2, 3, 4, sebenarnya ada lebih dari 4 ya, tapi ini untuk memudahkan kalian supaya mudah diingat, saya hanya ambil 4 saja di sini sebagai contoh untuk kalimat perintah. Yang berikut apa adik-adik? Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, saya di sini pun hanya mengambil satu contoh saja. Sebenarnya ada lebih dari satu, yakni kata dan. Ini kata hubung. Jadi itu adik-adik ya, itu gampang sekali kita mencari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi hanya seperti itu ya, gampang sekali. Jadi jangan kalau kalian belajar tentang kaidah kayaknya susah sekali gitu. Belajar tentang kaidah gampang saja. Kalau untuk belajar belajar pada materi ini hanya seperti ini kaidahnya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Ya. Kemudian tanpa menghilangkan sistematika yang lain, tetap kita akan tuliskan hasil dan kesimpulannya. Nah, hasil dari membuat slim tanpa boraks, yakni kini kamu memiliki slim yang aman untuk dimainkan tanpa menggunakan boraks. Slim ini sangat populer di kalangan anak-anak pada saat ini. Kesimpulan, dengan membuat slim sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain, juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slim yang lebih aman jika terkena kulit, karena tidak mengandung boraks. Nah, sebagai bahan evaluasi, terakhir saya berikan tugas untuk kalian. Yang pertama, tuliskan kembali teks laporan percobaan yang kamu temukan pada tugas sebelumnya. Jadi tugas sebelumnya kalian ya saya tugasi untuk mencari teks laporan hasil percobaan. Nah, yang sudah kalian temukan lalu, yang sudah kalian tulis lalu di tugas sebelumnya, kalian tuliskan kembali pada pertemuan kali ini. Ya, setelah kalian tulis kembali, kalian analisis atau kalian telaah kaidah kebahasaannya ya yang terdapat pada teks laporan percobaan tersebut. Bagaimana cara menelaah? Sama dengan yang saya berikan contoh tadi. Ya. Paham sampai di sini adik-adik ya? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap ikuti aturan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jaga kesehatan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.